Kapan coba Dia Yesus datang samamu? Kapan? Kau jangan mimpi. jadi dia datang bukan lagi sebagai bentuk fisik, ya, bukan lagi datang secara kebajikan. Iya, yang oke. Saya ikuti maumu. Yang kau maksud itu adalah Yesus yang datang ke Paulus yang menyertai kau. Makanya kau makan babi santai, ibadah minggu santai, minum khamar santai, menyembah makhluk santai. Tidak pernah ibadah menyembah Tuhan santai. Kenapa? Karena Yesus menyertai kau. Yesus yang itu yang kumaksud. Tapi Yesus muridnya Bani Israel menyertai mereka selama mereka menjalankan ajaran Yesus. Menyertailah Yesus. Kenapa kamu begini? Karena ini ajaran guru kami. Kenapa kau begini? Karena ini ajaran Yesus kami. Nah sekarang kenapa kau sekolah minggu? Kenapa kau ibadah minggu? Siapa yang ngajarin? Kenapa kau makan babi? Siapa yang kau ajari? Yang ngajarin kamu? Kenapa kau tidak bersunat? Siapa yang menemani kau itu? Yesus. Enggak mungkin. Yang menyertai kau itu adalah Yesus yang datang kepada Paulus, yaitu iblis. Bukan Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Sama seperti kami, ku bilang. Sama seperti kami. Sama seperti kami. Nabi Muhammad menyertai kami sampai hari kiamat. Bahkan sampai ke jannah. Tapi bukan oknumnya, namun ajarannya. Jadi kalau Anda mengatakan oknumnya yang oh tidak ada itu, iblis yang menemani kamu, bukan Yesus. Gitu. Jadi harus kita pahami dulu Bang Zuma. Jadi sebenarnya begini ya. Saya juga bukan penganut Tritunggal. Jadi mohon maaf kepada saudara yang menganut Tritunggal. Memang kita agak beda, tetapi bukan berarti kita menjadi hakim atas sesama. Ya. Sebenarnya sudah jelas sebenarnya. Yesus itu siapa, jati dirinya siapa, statusnya apa. Yang menjelaskan tentang Yesus, siapa dirinya siapa? Anda atau Yesus? Yesus sendiri telah menjelaskan siapa bagus. dirinya. Coba apa kesaksian Yesus tentang dirinya? Oh iya jelas. Ya memang jelas. Apa? Dia utus. Ya dia utus. Udah selesai. Dia utusan. Dia utusan. Terus kenapa Anda menjadikannya Tuhan? Ya? Karena yang Anda jadikan Tuhan adalah Yesus lain. Itu. Tidak, saya bukan penganut. Tidak, saya bukan penganut Tritunggal. Tidak. Walaupun. Tidak, saya bukan penganut walaupun. Anda tidak. Apa? Anda ini apa? Kalau bukan Tritunggal. Tidak. Saya penganut, saya memahami Tuhan yang esa. Ya, karena Yesus sendiri berkata, dengarlah hai Israel, Tuhan kita itu esa, ehad, ahad. Ya. Terus? Dan kemudian Yesus sendiri bersabda, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan atau Allah, dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Itu hidup yang kekal itu. Jadi mohon maaf kepada saudaraku yang menganut Tritunggal, saya tidak menjadi hakim atas Anda. Dan juga sebaliknya, jangan menjadi batu sandungan terhadap sesama. Ya, saya itu penggali kebenaran, saya itu analis. Sama seperti Anda Bang Zuma. Tetapi kita jangan terlalu mengadi-ngadi juga tentang Alkitab. Oke, sekarang begini kalau gitu. Kalau Anda adalah penggali atau yang kemudian mempelajari, mengkaji Bible, Yesus, menurut Yesus yang Anda tahu, mengaku dengan lisannya diutus untuk siapa? Bani Israel atau seluruh umat manusia? Makanya dia berpesan sebelum dia naik ke surga. Jadi begini Bang Zuma. Apalagi? Ya, jangan. Loh. Jangan kau nasihati saya. Kau belajar aja sama betul. Saya. Gini. Yesus dengan mulutnya mengajarkan dirinya diutus untuk siapa? Apakah hanya untuk Bani Israel atau untuk Anda juga? Anda kan bertanya, biar saya jawab. Ya, tapi jawabannya harus sesuai dengan pertanyaan. Iya, betul. Ya, saya udah, kan mau silakan. menjawab. Nah, silakan. Saya mau menjawab. Jadi begini. Sebelum Yesus naik ke surga, dia pernah berpesan, pergilah jadikan semua bangsa murid. Oh, itu bukan itu bukan Yesus. Anda salah. Itu bukan Yesus. Itu bukan Yesus. Itu Anda terlalu gegabah menilai. Matius 28 itu ceritanya adalah tulisan yang muncul menceritakan tentang oknum yang keluar dari kubur. Ini yang saya tidak suka ketika Anda. Ini juga yang saya tidak suka ketika Anda kemudian mencoba untuk menipu orang banyak. Gak bagus.
Makanya Anda Yesus, baca. Bung, saudara, Hah? ketika Yesus masih hidup, dengarkan, ketika Yesus masih hidup, belum ada tragedi Enggak. Saya penyaliban. tidak suka mendengar orang yang ego. Ya sudah kau turun. Gak suka saya mendengar orang yang ego. Ya sudah kau turun. Saya hanya mau ngajar orang-orang yang masih berfungsi otaknya. Kau turun. Makanya kita Sederhana, tukar bukan? pikir. Ya kalau tukang pikir, saya nggak mau ngambil pikiranmu, bodoh. Pikiran kucuk kayak kau mau kuambil, ngapain kutukar dengan pikiranku? Bah, mending saya ngomong sama kambing. Disuruh tukar pikiranmu error kayak gitu. Yesus berkata, segala Aduh, nggak tahu Mbak Runda. enggak Mute dia, ke mute. Iya, ada yang mute saya. Sama seperti tadi, ada juga yang buka mute saya gitu loh. Siapa sih yang suka mute ah? Entahlah, dia juga kena kayaknya. Kena iblis juga. Jadi gini saudara, Yesus berkata, sebelum ada tragedi penyaliban, Yesus yang berkata apa? Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Kalau Matius 28 itu adalah ucapan Yesus, berarti sebelum Yesus mengucapkan segala firman telah kusampaikan, ucapan yang ada di dalam Matius 28 itu lebih dulu disampaikan oleh Yesus. Disampaikan itu dulu, seperti akulah Alfa dan Omega, diucapkan itu dulu. Baru dia ucapkan segala firman telah aku sampaikan. Supaya kita bisa paham, oh ternyata ucapan pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa jadi muridku, itu bagian dari firman yang Yesus terima. Tapi faktanya kan tidak. Yesus mengucapkan lebih dulu, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Nah, apakah setelah Yesus mengucapkan itu, ucapan dalam Matius 28 juga sudah diucapkan oleh Yesus? Tidak. Ucapan itu muncul nanti setelah 3 hari setelah tragedi penyaliban. Berarti itu bukan firman Yesus. Itu ucapan Yesus yang keluar dari kubur. Siapa yang keluar dari kubur itu? Bukan Yesus lagi, tapi oknum lain yang mengaku Yesus. Katanya kitab Anda kitab sejarah. Kalau kitab Anda kitab sejarah, maka sejarahnya harus runut. Jangan Anda mengatakan, oh Yesus disunat. Padahal yang Anda bahas ini adalah Yesus sebelum lahir. Gak boleh kayak gitu. Yesus mengatakan segala firman. Jadi semua perkataan-perkataan setelah itu bukan lagi ucapan Yesus. Kecuali, titik 2, dengarkan. Ada pengulangan Yesus. Misalnya, Yesus pernah mengatakan itu ketika di Galilea atau di Yudea. Ketika dia mengajar. Lalu diucapkan kembali oleh penulis Matius. Itu berarti pengulangan. Lah ini sama sekali nggak ada Yesus pernah mengatakan, pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu nggak ada ucapan Yesus itu. Sebelum dia mengucapkan segala firman. Itu muncul belakangan, berarti itu bukanlah ucapan dari Yesus yang adalah Rasul. Itu ucapan Yesus KW-KW-an. Gitu saudara. Gitu aja kok repot. Katanya kitab sejarah, kok terbalik-balik. Ayo, siapa lagi mau garambang? Silakan. Ini jenggot ini, siapa pakai ini jenggot ini? Jenggot, selamat malam. Selamat pagi. Kristen apa Islam? Jenggot. Jangan botol lah ya. Diskusi agama pakai otak. Namanya agama, jalan kendaraan kita menuju kehidupan berikutnya. Maka harus sesuai dengan kerangka akal, kerangka berpikir. Jangan kedepankan doktrin. Tidak bagus itu. Ini sudah 2025, masa masih bahlul? Ayolah kawan-kawan, pakai otak lah, jangan ego. Bayangkan ya, bayangkan Anda mati-matian melakukan satu prosesi keagamaan. Mati, Anda nggak ada pilihan. Masuk ke kubur nggak ada pilihan. Oh, aku masih mau hidup kembali deh, aku ulang lagi. Nggak ada cerita, kamu salah. Dalam hidupmu ini, masuk ke tanah sedetik dari itu tidak bisa mundur. Kalau sekarang masih ada pilihan, ini makan apa ya hari ini? Ah, soto Banjar.
sop saudara, coto Makassar, palu basah, pisang hijau, masih bisa milih. Makan ini ini kok rasanya nggak bagus, ganti. Mungkin itu masih bisa. Kenapa? Jasad dan ruh masih menyatu. Ketika ruh sudah berpisah, Pak, dengan jasad, ruh itu sudah jadi robot. Ruhnya akan menerima upah dari kehidupan di dunia. Salah kita memilih agama, ruh akan didikte sesuai dengan perbuatan kita. Nggak ada lagi tempat penyesalan, sudah dibawa kubur itu nggak ada lagi. Maka saatnya sekarang Anda menggunakan senjata terampuh dan yang paling termahal yang Tuhan beri kepada kita. Apa itu? Akal. Pakai itu, pakai. Jangan kedepankan kebencian. Katanya ajaran kasih. Kalau ajaran kasih sejatinya, lo terima Islam itu dengan baik. Pelajari baik-baik. Dengan acuan koridor akal. Terima Kristen itu dengan baik. Pelajari baik-baik. Terima dengan koridor akal. Terima Hindu. Terima Buddha. Koridor akal. Dudukkan perkara masing-masing. Ini rasional kah? Ini irrasional. Ini rasional. Ini irrasional. Dudukkan. Itu baru kasih. Oh ini ngotot, bahlul. Ngotot, bahlul, nggak ngerti apa-apa, cuma ngotot aja. Modal doktrin. Mana kasihnya? Kasih itu menelaah, mendengarkan. Setelah itu menanggapi, menjelaskan, memberikan kritikan, memberikan saran. Yang sifatnya membangun dan tolak ukurnya akal. Yesus mengatakan segala firman telah aku sampaikan. Jangan lagi terima perkataan-perkataan, pengarang-pengarang, peneliti-peneliti yang Yesus tidak pernah ucapkan sebelum dia terangkat ke langit. Jangan ditambah-tambahi. Begitu cara belajarnya, sama seperti kami umat Islam. Ketika Nabi Muhammad tidak pernah mengatakan, misalnya dari Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, aku bersama dengan Anas bin Malik berjalan di suatu malam. Kemudian kami menemukan orang Yahudi mandi di sepertiga subuh. Dan Rasulullah memberikan pesan dengan berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai si fulan, jika engkau ingin mandi dan panjang umur, jangan lupa kau menggunakan sampo sangsil, tiada kemilau seindah sangsil. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ucapan itu ternyata tidak bisa dijadikan sebagai sandaran. Kenapa? Karena zaman Rasulullah belum ada sampo sangsil. Jangan lantas langsung diterima. Mentang-mentang di situ Rasulullah SAW bersabda, oh pasti ini, pasti ini. Padahal itu tidak pernah diucapkan oleh Rasulullah. Sama seperti, pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Periksa dulu, pernah nggak Yesus mengucapkan itu? Oh tidak, ternyata ucapan itu muncul setelah Yesus ada di langit. Berarti itu bukan ucapan Yesus. Meskipun yang mengatakan itu adalah kadal, naga, biawak, siapapun. Kalau mengatasnamakan Yesus, tapi Yesus tidak pernah mengatakannya, jangan kau percaya. Meskipun itu enak di kuping. Jangan. Keselamatan hanyalah begini. Tapi Yesus tidak pernah mengatakan, lu mau apa? Kamu jahil, kamu zalim kalau kau percaya yang kayak gitu-gitu. Karena Yesus tidak pernah mengucapkan itu. Sama seperti menyembah Yesus. Sembahlah Yesus, kata pendeta. Sembahlah Yesus, karena tak ada keselamatan di luar Yesus. Emang Yesus pernah mengajarkan itu? Enggak pernah. Jangan kau percaya. Katanya beriman kepada Yesus, percaya kepada Yesus. Maka kalau percaya kepada Yesus, ajaran yang terlontar dari lisannya Yesuslah yang harus didengar, bukan dari penulis Bible. Jangankan penulis Bible, Maria yang melahirkan Yesus sekalipun, kalau Yesus tidak pernah mengatakan itu, jangan kau percaya. Apalagi pengarang-pengarang yang hidup jauh setelah Yesus. Gitu saudara, jadi pakai otak, pakai akal ini, akal. Ini yang barang termahal ini di kepala yang dikasih Tuhan. Membedakan kita dengan ayam, sapi, kambing adalah akal. Kalau Anda tidak gunakan akal dalam beragama, apa bedanya dengan bembe? Begitu. Berbahagialah ada diskusi-diskusi seperti ini. Supaya kita menguji kebenaran iman yang kita punya. Kan gitu. Ya lanjut Ki. Salsabilah lanjut. Ramadan, selamat malam, selamat pagi, selamat pagi Ustaz. Ramadan. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Islam Bang ya? Waalaikumsalam. Ya. Mohon maaf Bang ya, kita tunggu konten Bang ya. Sebentar Bang, saya mau ngomong. Ya, Bang Juma. Ya. Gimana Salam Bang? kenal dari saya Remalun Bang Juma. Iya Bang.
Oke, itu aja Bang. Oke, Iya. oke. Makasih Bang ya. Ya, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Rimalun. Sama seperti tuduhan Nabi Muhammad SAW dituduh cabul. Itu tuduhan muncul kapan? Ada enggak pada masanya? Ada enggak orang yang mengatakan itu kepada baginda? Kalau tidak ada, jangan percaya. Sama seperti ada orang menuduh Bang Suma itu jelek, buruk rupa. Kalau Anda tidak pernah melihat dan ternyata Bang Suma itu ganteng, jangan kau percaya. Gitu. Akal pakai. Itulah gunanya kita diberi akal. Beruntunglah kalian hidup di tengah-tengah para apologet Islam ini. Karena mereka mengajarkan kalian dengan jujur, tanpa tendensi kebencian, tanpa ada keinginan untuk memperkaya diri. Mereka murni memperjuangkan kebenaran. Bagikan keringnya dong. Nah, gitu dong. Bismillah. Jadi untuk yang 2 slot kita serahkan untuk Kristen ya, yang Kristen ya. Yang 2 slot yang tertinggal kita khususkan untuk Kristen buat edukasi, buat ada diskusi. Jadi mohon untuk yang 2 slot, yang Islam jangan naik ya, jangan minta perintah naik, akan diturun dah. Iya. Makasih Bang. Ini pergilah ke seluruh bangsa. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Kapan-kapannya Yesus mengajarkan itu? Gak ada Yesus mengajarkan itu. Gak ada. Gak ada. Yesus yang maksudku, Yesus yang datang sebagai nabi, sebagai rasul untuk Bani Israel. Tapi kalau Yesus yang datang ke Paulus, ya itu ajaran Yesus memang. Percaya aku itu. Tapi beda dengan Yesus kami. Yesus kami itu alhamdulillah beliau orang suci yang tidak memperkatakan perkataan selain dari yang diperintahkan oleh Tuhan untuk ia katakan. Yohanes 12:49-50. Jadi tak mungkinlah Nabi kami Yesus mengatakan sesuatu yang lebay. Akulah Tuhan, akulah pencipta. Alamak, gak ada yang kayak gitu-gitu. Silakan Bang Andi, silakan Bang Andi. Diberikan ini untuk si Bang Yudas, Bang Andi. Ini ada pejuang rupiah, Gurunda, Kristen. Iya. Silakan, selamat malam pejuang rupiah. Malam. Lanjut diskusinya sama guru kami. Ya, saya tadi mendengarkan ya diskusi Bang Juma dan ada satu yang saya tangkap tadi ya dari Bang Juma bilang jangan percaya kalau ada yang bilang Bang Juma itu jelek misalnya, karena nggak pernah ngelihat kan gitu ya Bang Juma tadi ya. Maka dengan logikamu itu saya pun bisa berpikir bahwa ya maka jangan percaya ya pada orang-orang ya yang tidak hidup sejaman dengan Yesus. Mereka itu melihat Yesus. Mereka itu menyaksikan cerita tentang Yesus. Bagaimana saya mungkin percaya kepada kesaksian orang yang hidup tidak sejaman dengan Yesus? Kan begitu. Benar nggak Bang Juma? Betul itu. Nah. Betul itu. Ya, sekarang kalau misalnya saya sezaman kemudian dengan Michael Jackson. Ya. Saya sezaman nih. Ya. Tapi saya tidak pernah ketemu. Ya. Tapi saya banyak cerita tentang Michael Jackson. Anda percaya nggak? Tergantung. Apanya yang tergantung? Tergantung di mananya? Abang dapat cerita Michael Jackson. Iya. Abang tidak hidup sejaman. Saya sezaman. Oh, abang hidup sejaman. Iya. Tapi saya tidak pernah ketemu. Tapi abang Dan nggak pernah ketemu. saya bukan pengikutnya juga. Saya juga bukan muridnya. Saya bukan sahabatnya. Tapi saya banyak cerita untuk mendapatkan keuntungan gitu loh. Supaya saya dilantik menjadi asistennya daripada Michael Jackson. Wah, saya buat-buat lah. Saya gini, saya Michael Jackson, saya melihat dia berkata begini dan seterusnya. Itu gimana? Kamu percaya nggak?
perbandingannya harus dengan orang yang tidak sezaman. Loh, Loh ya, kok bisa kayak gitu? Saya sezaman dengan Oh, enggak. Michael Jackson. Paulus Iya. sezaman dengan Maka Yesus. kita harus bandingkan. Sama dong. Saya Iya, dengan Michael Jackson sezaman, tidak pernah jumpa. Paulus dengan Yesus sezaman, tidak pernah jumpa. Anda percaya? Percaya nggak Anda ketika saya berbicara mengenai Michael Jackson? Sementara saya nggak pernah ketemu. nah ya, apalagi Percaya? dengan orang yang nggak sezaman kan gitu bang, benar nggak? Iya. Sekarang permasalahannya adalah ketika saya yang berbicara tentang Michael Jackson, orang berakal pasti sudah tidak percaya. Nah, yang jadi masalah sekarang ini, Yesus Paulus tidak, kemudian dia sesaman tapi tidak pernah ketemu. Lu kok Anda percaya? Kan lucu. Loh, murid-murid Yesus banyak bang. Siapa murid Yesus yang menulis Bible? Siapa? Murid Yesus itu banyak, ada 70 Iya, saya orang. tahu, tapi yang menulis Bible Anda itu siapa murid Yesus nulis Bible? Lukas itu murid Yesus. Markus Kasih itu data murid boleh? Yesus. Boleh kasih data? 70 murid itu kan ada 70 murid yang dilantik. Boleh kasih data? Nggak bisa kayak gitu. Boleh kasih data? Saya nggak punya datanya. Oh, ya udah, berarti Nanti, itu cuma kapan- klaim aja. Iya, kapan-kapan Bahaya saya bang. kasih- kapan-kapan saya kasih Bahaya data ya sama- kalau berbicara agama yang akan menghantarkan kita ke alam kubur, ya asal modal percaya. Itu bahaya. Bahaya itu. Tapi maksud saya gini bang, perbandingan saya tadi kan adalah gini. Abang kan bilang ya bahwa orang yang nggak pernah ngeliat abang nggak akan bisa dipercaya ketika bilang abang jelek atau abang ganteng gitu kan. Nah logika yang sama ya itu saya pakai gitu loh. Bagaimana abang bisa membuktikan orang yang tidak sejaman dengan Yesus mengatakan peristiwa yang berbeda? Dari mana itu dapat beritanya? Oke. Saya lebih percaya yang mana kan Oke, gitu. sekarang begini. Anda percaya mana pencipta langit dan bumi yang berbicara daripada pengarang-pengarang yang ada di Bible Anda? Wartawan-wartawan yang tidak pernah bertemu dengan Yesus yang adalah manusia biasa. Ayo. Nah, itu kan klaim juga. Lah, Benar nggak? bukan itu permasalahannya. Sekarang Iya. nih, sekarang Wahyu itu kan klaim, Bang. sekarang Nabi Muhammad menerima wahyu dari langit. Sama seperti Nabi Musa menerima wahyu dari langit. Begitu juga Yesus menerima wahyu dari langit. Itu wahyu. Berarti yang dari langit ini yang menyampaikan. Sekarang Lukas menulis, Paulus menulis, itu dia dapat informasi dari mana? Sedangkan di situ di tengah-tengah mereka telah hidup sosok manusia Yesus sebagai pembawa berita firman, tapi mereka tidak pernah bertemu. Sumber di Islam itu Nabi Muhammad, sumber di Yahudi adalah Yesus. Iya kan? Betul kan? Bukan Lukas, bukan Markus, bukan Paulus yang menjadi sumber firman. Yesus dan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menerima firman, disampaikan kepada sahabatnya. Sahabatnya menghafalkan, sahabatnya menuliskan. Yesus menerima firman. Mana sahabatnya yang menghafalkan? Mana sahabatnya yang menulis? Ada? Tak ada. Beda kelas kita. Gini Bang. Gini ya. Apalagi? Saya pun bisa punya klaim. Misal contoh ya, saya punya klaim nih, saya dapat wahyu tentang cerita Pangeran Diponegoro gitu ya. Oh, Anda enggak mengerti, Oh, Pak. Anda enggak oh, iya mengerti. dong. Saya Iya tanya dong. dulu. Loh, Saya saya pun tanya bisa dulu kepada mengklaim saudara. itu. Tetapi Yang apakah benar cerita saya menjadi saya tanya dulu sama saudara. Loh. Jangan melebarkan masalah. Jangan melebarkan masalah. Kok melebarkan Kita masalah? kerucutkan masalah. Kita kerucutkan saudara. Saya yang akan menerima berpercaya saksi mata, yang Bang. menerima firman dari langit itu Yesus atau Paulus? Kalau cuma mau pamer mempermalukan Iya, diri Anda bagusnya ya di bukan sini, tempatnya di ada sini. ya. Bukan di sini tempatnya. Pertanyaan saya, yang menerima wahyu Yesus atau Paulus? Yang menerima wahyu apa? Oh, Anda nggak tahu, nggak layak, mending Anda turun. Ya udah turunin aja. Ya udah turun, kau ke Memang gereja kau layak di seperti sini? biasa. Colok pantat pendeta, jilat biar kau waras. Jadi yang menerima firman itu Yesus. Yang menerima pantatnya Muhammad. Yang menerima firman di Islam itu adalah Nabi kami, Nabi Muhammad. Yang menerima firman di tengah-tengah Bani Israel itu Yesus. Kita adu orang-orang di sekeliling Nabi Muhammad, kita adu orang-orang di sekeliling Yesus. Nabi Muhammad menerima firman.
firmannya disampaikan kepada muridnya. Muridnya kemudian menghafalkan dan menuliskan. Selesai perkara. Lepas daripada itu, apakah itu firmannya bukan dari Tuhan menurut tuduhan kalian? Sekalipun dari manapun, yang pasti Nabi Muhammad yang menerima. Mau kemana Anda? Al-Quran diterima oleh Nabi Muhammad. Dari manapun sumbernya. Lalu kemudian Nabi Muhammad menyampaikan kepada muridnya. Dihafalkan muridnya, dituliskan muridnya. Apapun ceritanya, apapun Anda mau terima atau tidak, itu dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Itu bukan urusan kami. Yang pasti, klaim kami adalah Nabi Muhammad menerima wahyu, diberikan kepada sahabatnya, diberikan kepada muridnya, dihafalkan, dituliskan. Selesai. Yesus menerima wahyu dari langit. Setelah Yesus, lalu kepada siapa? Kepada siapa? Diam 1000 bahasa. Lalu yang menerimanya dihafalkan atau dituliskan? Gelap. Gelap segelap-gelapnya. Gelap segelap-gelapnya. Enggak ada yang menghafal, enggak ada yang menulis dari Yesus. Hayo. Dari situ aja kalian udah keteteran. Macet. Macet internasional. Nabi Muhammad menyampaikan Iqra. Sahabatnya menerima, menghafalkan Iqra. Menuliskan Iqra. Yesus menerima firman. Yesus mengajar ke murid. Murid hafal enggak? Enggak. Murid tulis enggak? Enggak. Lalu ya kan Yesus hanya untuk Bani Israel aja. Pada zaman itu juga. Ya. Lepas Yesus pergi udah selesai. Bubar. Balik kanan bubar. Jadi Kristen ini dari mana? Ya bukan dari Yesus. Kan udah aku bilang. Bukan. Kristen itu bukan dari Yesus. Yesus datang menerima firman. Menyampaikan firman kepada pengikutnya. Begitu Yesus terangkat ke langit. Udah. Selesai. Tutup buku. Nggak ada lagi. Kristen ini muncul belakangan dari orang-orang yang tidak dikenal, bukan murid Yesus, dan menerima firman bukan dari Yesus juga. Mereka bukan penghafal, mereka bukan penulis. Mereka hanya menuliskan berdasarkan dengan hasil penyelidikan, hasil penelitian, hasil saksi-saksi orang yang tidak dikenal. Itulah hasil yang diimani oleh Kristen hari ini. Paham, kawan-kawan? Oke, paham. Nah, gitu dong. Oke, paham Juma. Ya, Oke. gitu dong. Ya, Erik. Oke. Ngejak debat dong, Oke. Mas. Silakan. Oke. Oke, siap Juma? Hey, Oke. siap. Oke, Tante. oke, Ya. well ready ya. Oke. Yes. Oke. Sekarang Oke. gini Juma, pertanyaan saya. Saya Mau dulu bertanya, bertanya. kirain mau ngapain? Bolehkah berbohong di Islam? 1. Nggak Bolehkah boleh. selingkuh di Islam? Nggak boleh. 2. Bolehkah boleh. berbuat Nggak boleh. zina di Islam? Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Oke, kalau kubuktikan gimana? Silakan. Boleh dalam 3 hal. Itu sudah paham kan? Oke. Nah, Sekarang kalau di Kristen ya. boleh nggak berbohong? Oh, nggak boleh. Apapun alasannya tetap dosa. Kenapa Yesus mempraktikkan bohong? Apa buktinya? Yohanes 3 Apa nomor buktinya? 13. Apa? Yohanes 3 nomor Apa 13. buktinya? Iya, bacakan. Kamu nggak tahu? Bacakan satu perikop. Bacakan satu perikop. Ya, jangan potong-potong satu ayat. Kalau saya jumpa Sini. Saya baca Kejadian sampai Wahyu ya. Kalau saya cuma, kalau bacakan saya satu cuma, perikop. ya, cuma, Alamak, kalau saya apa? cuma, ya dengarkan ilmiah bahwa boleh selingkuh, ya. Nggak, Izin nggak, dikit satu dulu. dulu, satu dulu, Ya, satu dulu. ini ilmiah bisa kita Satu buktikan dulu. sekarang. Satu dulu. Masalah kebohongan dulu. Masalah kebohongan dulu kita bahas. Oke ya? Masalah kebohongan. Habis itu kita bahas tentang selingkuh. Nah gini. Itu cuma narasimu. Dengarkan saya.
Kalau dalam 3 hal itu kamu akui. Dalam 3 hal. Yang Ya. pertama membuat istri senang. Misalnya kita makan masakan beliau asin. Iya, poligami. Oh, poligami nggak ada, nggak boleh. Itu nggak boleh. Siapa Nggak boleh. Itu tidak ada hubungannya poligami dengan 3 bohong itu. Jangan bahlul. Jangan Oh, bahlul. menyenangkan tuh. Jangan bahlul. Menyenangkan Siapa hati bilang? istri. Misalnya kita lagi iya. makan masakannya asin. Ditanya, ayah, enak gak saya? Oh, Bukan. enak sayang. Itu Ya, contoh. Dan itu semua dipraktekkan oleh orang Itu Kristen narasi. juga. Udah kau diam. Diam kau. Nah, narasimu sekarang itu. dengarkan. Sekarang kebohongan Kamu Yesus. diam, itu Diam, Bahlul. Nah, hilangkan kau. Ini, nih, dengarkan di bawah. Ini yang kau sembah nih, berkata di dalam Yohanes 3 nomor 3. Kita lihat ya, apa yang dikatakan oleh yang kau sembah. Dengarkan. Tidak ada seorang pun yang naik ke surga selain Yesus yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Oke, kata siapa? Kata Yesus. Tertulis di mana? Tertulis di Yohanes 3 nomor 13. Oke. Menurut Yesus, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain dari aku. Itu kata Yesus. Mari kita cek di dalam 2 Raja-Raja 2 nomor 11. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ada Tuhan pembohong. Tuhannya pendusta. Sembahannya pembohong, penipu. Tidak ada orang yang naik ke surga, yang telah naik ke surga selain dari aku. 2 Raja-Raja 2 nomor 11. Elia lebih dulu naik ke surga, Cahayu. Gepeng, lupa deh percaya. Orang yang kayak gini dipercaya. Aduh, Tuhan pun pembohong, di mana umatnya? Tuhannya saja pembohong, apalagi umatnya. Kok umat, apalagi hambanya. Saya ulang ya teman-teman yang dibawa, yang pemula, yang ingin ikut seperti Bang Suma suka gundulin orang-orang Kristen kepalanya ya, tak berotak. Yohanes 3 nomor 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain aku, Yesus. Dua Raja-Raja 2 nomor 11. Elia lebih dulu naik ke surga. Bang Suma, kau salah Bang Suma. Salahnya di mana Bang? Yang Yohanes 3 nomor 13 itu bukan ucapan Yesus. Lalu ucapan siapa? Itu ucapan Yohanes. Yohanes terima dari mana? Iya juga ya. Yohanes terima dari mana itu? Iya juga ya. Itu ucapan Yesus sendiri. Jawab Yesus di Yohanes 3 nomor 10. Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, aku Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya bahwa aku berkata-kata dengan kamu tentang hal duniawi. Sebagaimana kamu akan percaya kalau ada aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Yesus anak manusia. Ternyata
Di dalam kitabnya orang Yahudi 2 Raja-Raja 2 nomor 11, Elia lebih dulu naik ke surga. Cie cie cie. Tuhan kok pembohong. Malu ah. Pembohong dia. Dasarkan dalil itu, tak ada orang yang pernah naik ke surga selain anak manusia yang adalah Yesus. Loh, Elia lebih dulu naik ke surga. Malu 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 punya Tuhan gitu, malu. Oke, silakan teman-teman. Ya, disapa dulu Bang Datuk. Ompu Ya, ini Kristen. Ampu, selamat malam Ampu. Islam apa Kristen? Kristen Ampu. dia, di bawah aja yang di bawah ini. Yang Rodin ya. Selamat malam Rodin, dibuka mic-nya. Hijrah itu sulit katanya, apa itu? Ini Rodin siapa nih? Dibuka mic-nya Rodin. Rodin Rafa, silakan. Rodin Rafa, silakan dibuka mic-nya. Anda Islam apa Kristen? Aduh. Turunkan aja. Iya, siap. Ya, yang buat yang di bawah kalau mau naik sampai di atas, mohon dong dikeluarkan suaranya. Ampu, selamat malam Ampu. Islam apa Kristen? Kristen dia. Kristen. Iya, Kristen ya Ampu ya. Ampu. Kristen. Iya, mau berdiskusi silakan. Lanjut sama Guru Nazma. Masya Allah. Selamat malam Bang Zuma. Iya, malam Bang. Ya. Ini Bang Zuma tadi ada mengatakan Yesus pembohong. Saya kurang berterima itu Bang Zuma. Lah itu dikatakan Bang. Yohanes 3 nomor 13, tidak ada orang yang telah naik ke surga selain daripada aku. Bohong itu. Karena di dalam 2 Raja-Raja 2 nomor 11, Elia lebih dulu naik ke surga. Gimana dong? Masa nggak bohong itu Bang? Bohong itu, ya. Bang Zuma, sebenarnya Ya, silakan. kalau untuk membaca itu Bang Zuma, kita nggak boleh sepenggal kayak gitu Bang Zuma. Karena di antara semua itu saling berkaitan Bang Zuma. Jadi kalau Coba. Apa yang Anda pahami tentang dalil itu, silakan. Melanjutkan ke bawah itu Bang Zuma. Ya, lanjutkan Bang, lanjutkan. Silakan Anda lanjutkan. Baca mulai dari nomor 1 sampai nomor 21 atau lebih dari itu sekalipun sampai ke nomor berapa itu kalau Yohanes 3, nomor 35 apa 36. Coba Anda baca aja sampai full Anda baca coba. Ada nggak di situ berubah? Nggak ada. Tetap aja dia mengatakan, akulah manusia yang pertama naik ke surga, kata dia. Dengar Bang Zuma. Bentar dulu, bisa nggak ngomong? Ya silakan Bang, silakan. Jadi kalau Yesus berkata demikian, seketika dia manusia memang harus berkata begitu. Maksudnya harus berbohong gitu. Berbohong dari mana? Memang dia mengatakan tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada aku. Itu Bang, siapa bilang? Bang, kalau itu dikaitkan, itu ke bawahnya itu masih banyak Bang. Iya, coba Anda baca. Coba silakan. Karena apa? Apa dibilangnya di situ? Baru datanglah pengikut aku. Kan gitu. Coba Anda baca dulu Bang. Jangan bernarasi, baca dulu Bang. Silakan Anda baca dulu baru bernarasi, membuktikan bohong tidak dia atau dia tidak bohong. Baca dulu Bang. Lihat dulu Bang Zuma, di mana coba Yohanes mana? Astagfirullahaladzim. Coba. Jadi Anda belum tahu di mana. Inilah kebiasaan orang Kristen gini. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Aduh Bang. Baca Bang, di dalam ini kitab Bom 3 nomor 13. Di situ tertulis dengan jelas. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Silakan. Ade, selamat malam Ade. Islam apa Kristen Ade? Islam Bang, Islam. Islam di bawah dulu Bang ya. Atau yang disampaikan Bang. Oke, makasih Bang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Ade.
Baca. Ya, mohon ya, yang di Kitab bawah Bom yang 3 naik ya, nomor 13. yang Kristen ya, maafkan. Hari, selamat malam, Islam apa Kristen? Kristen ya. Hari, selamat malam. Aduh. Lanjut, Bunda. Lanjut ampun. Jangan pula dicari-cari kitab bom mampus lu. Benar-benar lah ini. Tadi cari bener ini kita bom nih, Bang Zuma. Oh, itu dia Datuk. Bahaya ini. Ngeri kali lah kita. Ini jujur amat ini. Robek bukunya bolak-balik nggak dapat ini kitab bom. Pulang ke rumah dilemparnya sendal istrinya. Mana kitab itu simpan? Kenapa kitab bom hilang? Nggak ada isinya. Gini Bang, pengertiannya karena anak itu sudah ada di atas duluan. Itu pengertiannya di sini Bang. Kalau ini, iya. Apa pula aneh setelah Anda baca malah jadi aneh gitu loh. Apa pula? Halo Juma, selamat malam Juma. Apa kabar Juma? Ya baik. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Tunggu dulu Bang Arya, lanjut dulu sama Bang. Susahnya kalau iblis sudah menguasai manusia ya, seseorang itu pasti linglung, menjadi bodoh, bahlul. Gimana tidak, orang cuman diajarin, pokoknya percaya aja Yesus Tuhan, dah selesai kau mati masuk surga. Nggak diizinkan untuk belajar. Bagaimana ceritanya? Ginilah jadinya ketemu umat Islam yang siang malam belajar Bible ya jadi rujak, belum bulanan jadi mainan. Orang pendeta aja takut, apalagi cuman selevel Arya. Gak bisa lah. Astagfirullahaladzim, ya Allah Karim. Arya ini kan kalau ke gereja cuma ngintip pahala jemaat. Jom, tenang. Nggak usah mute gua, nggak usah kick gua nanti turun sendiri. Gua cuma mau lewat satu putaran aja, cuma sebentar gua mampir doang. Arya. Kebiasaan lama cuma ngintip paham jemaat habis itu pulang. Ada yang nantang di bawah. Gak usah mute host, gak usah mute. Gue nggak mau debat lagi sama Juma, karena gue udah capek debat sama Juma karena blunder mulu, berbohong mulu. Nggak pernah menang. Blunder mulu, berbohong. Sejak kapan? Dia akui blunder mulu kata dia. Capek dia kan. Udah. Kalau nggak mau diskusi di bawah aja. Karena lawannya Bibelnya sendiri. Sama seperti Om Pu ini. Musuhnya adalah Bibelnya. Lu kok bisa ya? Kok benar ya? Kok disitu dikatakan tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia, Yesus. Tuh, ternyata di 2 Raja-Raja 2 nomor 11 Elia lebih dulu. Juma, mari kita berdebat Juma. Ayo. Angkat tema Bang, yang paling sulit, yang Anda kuasai lah minimal, ya. Jangan jadi bulan-bulanan nanti kayak Om Pu ini. Silakan. Iya, dibuka mute-nya. Bang Danci dibuka mute-nya. Tentukan waktu dulu Mas, tentukan waktu dulu. 1 jam aja waktu Anda. 1 jam maksudnya berapa sih? Tiap orang itu bicara berapa menit? Gak usah. 1 menit. Aku nggak mau kok begitu. Kenapa? Kasih waktu. Misalnya lah 1 orang ya 2-3 menit lah bicara. Iya 2 menit. Berarti ada yang potong selama bicara. Habis selesai dulu baru. Iya. Maju maki kita paling jago. Anju bangki. Saya jago terhadap Alkitabku masuk akal, tapi kalau kau jago terhadap Alkitab tapi Anda belum tentu. Kuasa hukum itu lebih menguasai materi daripada empunya masalah. Aku itu sudah nonton kau bebek.
Udah nggak usah besar mulut, silakan mari kita bahas apa gitulah, 2 arah gitulah, 1 menit boleh, 2 menit boleh, lanjut. Selama Anda Kristen, ya, selama masih Kristen, Anda akan pernah bisa menghadapi umat Islam diskusi, nggak bisa. Nggak bisa. Selama Anda masih Kristen ya, nggak akan mungkin jadi babak belur. Gue yakinkan ini. Ya kapan? Debat. Kau banyak terus. Ya kapan? Debat. Ya udah, angkat tema. Kau bilang. Ya udah angkat tema, yuk. Apa temanya? Kita diskusi 1 menit. Ketuhanan Yesus, kealahan dan ketuhanan Yesus. Oke, saya mulai. Pertanyaan saya. Tolong tunjukkan bukti kalau Yesus itu bukan manusia. 1, 2 menit waktumu, silakan. Temanya sudah dengar gak? Sudah. Temanya sudah dengar gak? Sudah. Ketuhanan Yesus, keilahian Yesus. Ketuhanan dan kealahan. Ya, udah. Saya mulai. Tolong buktikan kalau Yesus itu bukan manusia. Silakan. Pertanyaan begitu ya, bukan manusia memang. Oke, saya jawab. Ya. Yesus itu memang manusia. Iya, berarti dia bukan Allah. Tadi katanya membuktikan Yesus itu adalah Tuhan. Loh, ternyata Anda tidak bisa membuktikan kalau Yesus itu bukan manusia. Bisa enggak Anda membuktikan kalau Yesus itu bukan manusia? Bisa enggak? Kalau Anda tidak bisa membuktikan kalau Yesus bukan manusia, berarti Anda sudah kalah dari awal. Cuman hitungan 3 detik. Innalillahi wa inna ilaihi. Kalau dia bukan itu boleh diucapkan salah kalau inna ilaihi. Setelah menghadapi Bang Suma dengan 3 detik saja tenggelam. Masih hidup. Masih ada napasnya. Buktikan kalau Yesus itu bukan manusia. Justru jawaban Anda, Yesus itu memang manusia. Udah selesai. Berarti Anda tidak bisa membuktikan kalau Yesus itu bukan manusia. Dengan kata lain, Yesus manusia. Dengan demikian, Yesus bukan Tuhan. Karena Tuhan bukan anak manusia dan bukan manusia. Bilangan 23 nomor 19. Udah selesai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 3 detik. Ini adalah orang Kristen yang paling tercepat yang kuhilangkan kepalanya. Namanya Dance Asbun. Asal bunyi. Loh, tadi kan pertanyaan saya, buktikan kalau Yesus itu bukan manusia. Apa jawaban saudara? Yesus itu memang manusia. Ya sudah selesai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam 3 detik, kepala Dance putus dengan leher. Udah selesai. Ada yang lain? Ada peserta lain selain ini? Kau sudah kalah, Dance. Kau sudah kalah, mau apa lagi? Karena Anda mengatakan temanya adalah membuktikan ketuhanan Yesus dan muncul pertanyaan. Buktikan kalau Yesus itu bukan manusia. Harusnya bukti Yesus bukan manusia. Pertama, dia dilahirkan ibunya. Kedua, dia makan. Ketiga, dia lapar. Keempat, dia pipis, dia disunat. Kelima, dia nete. Keenam, dia ditampar. Ketujuh, ditonjok, ditelanjangi, digantung, dikubur. Itulah beberapa bukti kalau Yesus bukan manusia. Nah, yang percaya adalah orang gepeng semua. Orang gepeng, kepalanya bocor. Bocor muka, belakang, samping, kiri, kanan, atas, bawah. Itu. Tapi apa yang kau katakan? Memang Yesus itu manusia. Ya sudah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah selesai. Gurumu aja ke sini. Gampang tuh. Ntar lo banyak masalah itu kalau innalillahi itu. Dia itu bukan kembali ke Allah itu loh. Dia itu dari ajaran Paulus kembali ke situ. Nah gitu. Manrasai. Allahu Akbar. Izin Bang silakan. Untuk iklan ada Bang Kaisar. Assalamualaikum Bang Kaisar. Sebagai penyegar
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut Bang Geser. Iklannya yang di bawah minta iklan. Baik. Dari tadi saya seru juga menonton dari bawah ya. Luar biasa Bang Zuma sabarnya. Sangat sabar melayani kalian ini. Luar biasa ya. Jadi langsung saja karena kesabaran saya sudah tidak memuncak lagi, saya akan bernubuatan pada malam hari ini. Dicatat teman-teman ya, dicatat. Harap didengarkan kisah pendekar debater. Ayat 01 Oten Kelenger, pasal 1 Oten Teler. Dicatat. 1 kitab Yahudi Taurat kau tempel, istilah Al-Quran kau curi dan pasang di bibel. Lama-lama Tuhan kau pun kau sebut gembel, pantas kalian disebut penyembah gagang ketapel. Selain pencuri, pendusta dan plagiat, kalian juga disebut bani babi yang sesat. Oleh sebab itu dengarkan Bang Zuma bernubuat, turun, colok dan jilat pendeta kau punya pantat. Sudah sekian lama kalian jahat tersesat sampai di zaman teknologi yang akurat. Itu hati dan otak kau dari apa terbuat? Bebal tak berguna seperti besi bekarat. Nama Tuhan kau itu adalah Theos. Nama Rasul kau itu Apostolos. Kenapa malu dan pura-pura polos? Semua itu akibat Rasul kau si pelontos. Iya. Si pelontos ternyata punya kerjaan ya. Dari awal ditanya jawabannya ngeles, muter-muter kayak tutupan toples. Kalau ditanya jawaban pas dan yes, kalau tanya gratis pada Om Ganteng Handi Celebes. Ingat. Kalau kau tantrum ngomong tidak beres dengan asumsi dan framing stres, jangan sampai ditambol Handi Celebes, isi otak kau berserak menetes. Belajar di sini tidak berbayar, tidak perlu juga berkoar-koar. Mau cerdas, berbakat dan pintar, cukup sopan dan jujur untuk belajar. Tuhan dikandung dalam kandungan sebelum menjelma jadi Tuhan-Tuhanan. Lalu Maria melahirkan Tuhan, merawat manja dan rasa kemanusiaan. Dinenenin, dimandiin, cebokin, dikasih makan. Jika nasib Tuhanmu sadis, miris dan mati kocak, ditangkap, ditelanjangi dan ditombak, bahkan nasibnya tidak lebih dari seekor kecoak, kotor, hina, bau seperti hidup di kandang ternak. Selama ini kalian hanya menyembah Lucifer dan setan, 18 iblis yang datang kepada si gundul bangkotan, mengaku datang dengan cahaya kilauan, kena prank Paulus, The Gang dan kawan-kawan. Sekian, terima kasih, stay tune. Mas Mary, selamatkan malam Mas, apa kabar? Jumpa lagi kita. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin perasaan Mary perempuan. Oh, sekarang Bagaimana? Islam, ini Islam ya? Islam. Oh Islam. Dibawa dulu Bang ya, izin Bang ya. Iya. Atau yang sampaikan Bang? Sebentar Bang, saya mau tanya aja Bang, cuma kalau seandainya kita belajar Bible gitu terus hanya belajar saja gitu, terus kalau seandainya teman saya kan ada yang Kristen gitu, saya pernah diajak ke gereja tapi saya nggak pernah mau. Itu bagaimana ya Bang Juma kalau menurut Islam kalau seandainya kita masuk gereja gitu? Hanya melihat saja. Oh nggak boleh. Hanya melihat saja gitu atau? Nggak boleh Bang. Ya, hanya melihat saja sih gitu. Iya sama halnya. Oh nggak boleh ya? Iya sama halnya Anda masuk ke tempat persinahan dan Anda melihat orang bersinah itu nggak boleh. Apalagi orang masuk. Oh ke situ. iya. Iya untuk apa? Nggak usah Bang. Iya, saya sempat diajakin sih tapi saya nggak mau sih. Tapi kalau dia sering sih saya ajakin ke masjid gitu. Ya sekedar lihat-lihat aja dia. Sahabatku Johan belajar Islam kok. Iya. Nggak usah Bang. Nggak usah. Lakum dinukum mulyadin Bang. Iya. Sahabat hidayah Muslim, syukran. Ya. Izin Bang ya, saya tes dulu Bang ya. Cuma. Ya Bang. Halo Bang Cuma. Halo juga. Sahabatku isi zukat syukran, masya Allah. Ya gimana?
tadi mengenai Yohanes tadi itu ya. Bisa saya bacakan ya? Baca silakan. Oke, ini Yohanes 3 ayat 13 itu tadi Bang Juma. Iya. Ya Bang Juma ya. Iya. Jangan salah paham pengertiannya. Nggak akan Bang. Pun pernah. Nah ini pernah. Ini bahasanya ya, pernah. Berarti udah pernah. Ah, ini bahasanya. Ah, harus baik-baik. Tak seorang pun pernah naik ke surga. Ah, ini harus mengerti nih. Selain dia yang turun ke dunia, yaitu anak manusia. Berarti Bang Juma, tak seorang pun yang pernah. Berarti anak manusia yang sudah pernah naik ke surga hanya Tuhan Yesus Kristus. Pengertiannya seperti itu Bang Juma. Yang sudah pernah. Pengertiannya jangan ketawa Bang Juma. Maaf kalau gitu, maaf. Iya. Terus Anda mau tipu saya gitu? Anda yang menipu saya. Loh. Karena makanya coba. Gimana Bang? Tidak ada seorang pun yang naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga. Kan bilang Bang Juma, kata-katanya jangan ditambah-tambahin. Jangan dibilang. Dengar dulu Bang. Gimana? Jangan dibuang. Tidak ada kata yang di situ. Tidak ada kata yang telah. Yang ada cuma naik. Bahasa Yunaninya anabawo, anabawino atau anabanawo. Seorang pun pernah. Tidak ada kata pernah di situ Bang. Tidak ada kata pernah. Itu penambahan lembaga Anda yang menipu Anda. Carikan saya ahli. Kalau ada kata pernah di situ di original teksnya, besok saya nikah lagi. Tunjukkan kalau ada. Nggak ada kata pernah, itu penambahan. Tidak ada seorang pun yang naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. 2 Raja-Raja 2 nomor 11. Hanya Elia lebih dulu naik ke surga. Jangan. Gimana Bangku ini? Itu Bang, ini saya bacakan, ini jelas ini. Tak seorang pun pernah naik ke surga selain dia yang turun ke dunia, yaitu anak manusia. Ini jelas ini Bang. Kutanya dulu saudara, Elia itu dia hidup abad keberapa? Elia hidup abad ke-9 sebelum Masehi. Yesus hidup abad pertama. Berarti 900 tahun kurang lebih. Elia lebih dulu naik ke langit. Yesus belum lahir. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Ini Bang, ini kan percakapannya ini kan percakapan dengan Nikodemus ini Bang. Iya, saya tahu. Dia mengatakan tidak ada seorang pun yang naik ke surga selain aku, anak manusia, Yesus. Bang, ini saya tunjukkan di kata-katanya ini, jangan dibilang Bang, makanya dipelintir Bang, jadi nggak masuk akal jadinya kata-kata seperti itu. Jadi maunya Anda gimana? Tak seorang pun pernah, itu yang jelas Bang. Tidak seorang pun yang pernah, saya ikuti. Tidak seorang pun yang pernah naik ke surga selain aku. Loh, Elia sudah di surga 900 tahun lebih dulu dari Yesus. Apa itu nggak bohong? Itu bohong namanya. Tidak pernah katanya. Sedangkan Elia sudah 900 tahun lebih dulu di atas. Alamak, gimana Bangku ini? Jangan dikurangi, Abang, kalau kata suku kata Bang, beda pengertiannya kalau ditambah Bang.
Sama dengan di atas meja, sama. Anda beda yang dengan menambah, meja. saudara. Original teksnya itu tidak ada kata pernah di situ, nggak ada. Tapi kalau Anda pun ingin menambahkan, itu makin memberatkan. Tidak ada orang yang pernah ke surga selain aku, kata Yesus. Elia di abad ke-9 sebelum Masehi lebih dulu naik ke surga. Bagaimana bangku ini? Ada orang di Jakarta berkata, tidak ada orang yang pernah ke Makassar selain aku. Dan itu diucapkannya nanti di tahun 2500. Loh, Bang Suma lebih dulu ada di Makassar, 2025 ada di Makassar Bang Suma. Berarti orang yang berkata itu pembohong. Gak layak dijadikan pemimpin, gak layak dipercaya, apalagi dituhankan. Gimana sih abang tuh ini? Abang masih sehat kan bang? Sehat bang? Sehat, abang sehat? Itu bang sehat bang. Kencing masih lurus? Abang jangan suka enggak jawab dulu, kencingnya abang masih lurus? Kata-kata, mengurangi kata-kata dan menambah kata-kata ya, jawab yang dulu. membuat orang jadi bingung. Kencingnya bang. masih lurus bang? Abang masih lurusin nggak pemikiran abang? Enggak, kencingnya abang masih lurus. Jangan bertanya. Terus pertanyaan ketiga, kapan abang rencana meninggal dunia? Kapan? Rencananya kapan bang meninggal? Loh kok aneh kali abang ini? Yesus berkata, tidak ada orang yang pernah naik ke surga. Kata Bible, kata original teksnya gitu sih. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Yang pernah naik ke surga selain dia yang turun ke dunia, yaitu anak manusia. Pengertian itu bang sebenarnya bang. Tadi kalau pembicaraan abang tadi itu kan kurang enak saya dengar. Karena ada kata dibuat di situ yang kan beda pengertiannya bang. Memang ada kata yang di situ, terjemahan Bible ada kata yang, entah dari mana datangnya. Kok jadi saya yang dibatasin? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Terjemahan AYT, tidak seorang pun pernah naik ke surga. Terjemahan lama, seorang pun tiada naik ke surga. Bis, tak seorang pun pernah naik ke surga. TSI, tidak ada seorang yang pernah naik ke surga. Banyak terjemahan-terjemahan lain. Itu kebohongan. Tidak bang, kalau itu Kutanya dulu, oke. Begini. Saudara, sebelum Yesus naik ke surga, apakah sudah ada manusia yang lebih dulu naik ke surga atau belum ada? Ada atau tidak ada? Ada atau tidak ada bang? Bang? Ada. Dengar. Ada atau tidak ada? Ada. Ada. Tapi Yesus mengatakan tidak ada. Berarti Yesus ini pembohong. Gimana bangku ini? Anda mengatakan ada, tapi Yesus mengatakan apa? Tidak ada. Mana yang bohong? Anda atau Yesus? Bentar bang. Ketika Elia sudah naik ke atas, dia kan udah naik ke surga bang. Lalu naik kemana dia? Tanya bang. Kemana dia? Udah jelas dia di surga. Nah itu berarti sudah ada orang di surga kan? Berarti sudah ada orang di surga. Tapi Yesus mengatakan tidak ada seorang pun. Kau itu anjing, tahu nggak anjing? Jangan-jangan Anda mau makan saya? Anda kan selalu makan anjing. Jangan bang, aku masih mau hidup bang. Cari aja anjing liar bang yang kena kurang. Anjing rabies aja yang Anda makan. Saya. Abang, jangan makan saya bang. Cari aja yang anjing liar atau anjing rabies. Jangan makan saya lah. Anda kok melihat saya seperti melihat anjing sih? Lapar ya bang? Jangan mentang-mentang tiap hari dari kecil makan anjing. Begitu sudah kurang anjing, saya pun dilihat kayak anjing. Aduh abang. Hanya kebiasaan Yesus dari makan surga anjing ini. turun ke Ini bumi, kebiasaan lalu makan naik ke anjing. surga. Portal jalan dilihatnya dikira anjing. Bahaya ini. Cuma bahaya. Jangan kayak gitu bang. Jangan kayak gitu. Nanti kalau ke gereja melihat patungnya Bunda Maria, kau pikir anjing, kau makan
kau pembohong cuma. Gak ngerti kau bahasa cuma. Kau... Dunia sudah tua, kalian masih juga kayak begini anakku. Gimana bang? Gimana? Elia lebih dulu naik surga. Yesus berkata tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Loh, abad ke-9 Elia sudah di surga. Mana betul. yang betul? Ah, gitu dong. Dengar Berarti, dulu, Bang. Betul, berarti tunggu. Yesus bohong. Dengar dulu, Bang. Bukan bohong. Ketika dengar, makanya. Oh, ya udah. Silakan. Bohongi saya bang malam ini. Silakan bang, silakan. Ya bang. Ya. Itu silakan Anda bohongi saya. Dengar bang ya. Kalau aku kuncinya bang. Kalau apapun kata-kata abang itu menurut abang nggak ada masalah. Saya nggak ngapakan itu. Kalau saya menurut saya bang. Begitu. Ah, sekarang pertanyaannya, abang bilang Elia. Ketika Elia sudah di atas, kenapa dia harus mengatakan Elia? Kan beda bang di masanya itu bang. Hah? Kan dengar dulu bang, Elia itu memang udah di surga. Kenapa harus dia mengatakan di surga? Tidak ada. Kenapa dia mengatakan tidak ada seorang pun? Ya, makanya ini nggak sukanya. Nggak berhasil bohongi saya ya, gitu. Bukan. Ya bang, makanya abang nggak suka. Saya nggak suka sama abang. Saya suka dengan cara abang. Tapi terus? Saya nggak suka. Saya suka dengan abang, tapi secara abang nggak suka aku. Itu. Karena nggak percaya kepada kebohongan abang, gitu. Kan Yesus berkata tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Kata Yesus. Rupanya makanya kata-kata itu bang, itu yang nggak suka aku, karena abang suka mempelintirkan kata-kata. Ini nggak suka aku. Kok jadi saya mau melintir kata-kata? Kubacakan bang ya. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia, Yesus. Bacakan gimana? Kalau saya bacakan ini gimana? Ya silakan. Tak seorang pun pernah naik ke surga selain Dia yang turun ke dunia, yaitu Anak Manusia. Beda kan bahasanya kan? Pertanyaan saya, apakah Elia pernah naik ke surga sebelum Yesus? Bang, itu udah tahu bang. Nggak perlu Tuhan Yesus pun mengatakan itu karena udah tahu. Karena berarti ada orang yang pernah naik ke surga selain Yesus, yaitu Elia. Betul? Diapa-apakan bang. Abang kan tadi kata-kata itu nggak enak dengar. Makanya ini biar saya sambung lagi ini di bawah ini ya bang ya. Bersama sama seperti dengar, sama seperti Musa menaikkan ular tembaga pada batang kayu di padang gurun. Begitu juga dengan Anak Manusia harus dinaikkan. Ditinggikan bang. Hanya kalau di sini dinaikkan yang saya punya. Makanya kalau abang berdebat seperti itu, kan? Abang bilang ditinggikan, saya bilang dinaikkan. Ini kenyataan. Supaya semuanya itu ditinggikan dan dinaikkan sama aja bang. Lucu memang Kristen ini. Kenapa lucu Kristen? Karena kita menghadapi bukan cuma manusia aja, ada di dalam dirinya itu juga makhluk berbulu. Makhluk berbulu, panjang giginya, bertanduk, itulah yang kita hadapi. Jadi bang, sebenarnya saya tidak menghadapi satu orang aja ini, aku menghadapi beberapa orang ini. Ada yang mencet leher, ada yang mencet hidungnya, ada yang kunyah otaknya, ada yang menutup hatinya, mulutnya aja yang goyang-goyang, dengan matanya melihat dan membaca, tapi nyambung antara mata dengan otak enggak.
Astagfirullah ya Allah ya Karim. Makanya sebelum baca Bible bang, usahakan taus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari surga? dan godaan setan yang terkutuk. Itu baca itu dulu sebelum baca Bible supaya otak anda tidak keracunan. Apa pressure apa? Jangan di mute biasa. Kenapa? Jangan di mute teman-teman. Biarkan dia ngamuk. Elia sudah pernah dari surga turun ke bumi? Belum pernah kan? Belum pernah turun ke bumi. Hanya Yesus yang pernah dari surga turun ke bumi lalu naik ke surga. Itu benar. Iya. Kau ngerti tidak bahasa itu? Tidak seperti itu dalilnya. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Yesus tidak berbohong di situ. Bohong dia. Bohong. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Bohong, bullshit, penipu. Elia sudah lebih dulu di atas daripada kau. Banyak kali lawan kita, cuman satu mulut tapi di dalamnya penuh dengan makhluk berbulu, bertanduk dan bergigi taring. Prabu Siliwangi, selamat malam, selamat Kristen. Yang tidak jelas itu sudah pasti. Tapi ini saya bacakan tadi beda dengan persepsi yang abang bacakan. Jadi itu udah pasti. Jadi orang tahu menilai siapa yang suka mengelintir. Oke, saya tanya dulu abang. Oke, udah, mungkin saya keliru bang. Mungkin saya keliru. Saya turun, saya nggak suka. Tolong ajarkan saya duluan mana Yesus dan Elia ke surga? Duluan mana bang? Dengan kata-katamu seperti itu yang mengelintir kata. Oke, terima kasih ya. Saya nggak suka. Udah, saya turun. Ya udahlah bang. Menjawab. Anda ingin menggocoh aku seperti Paulus digocoh iblis. Anda nggak berhasil, jangan salahkan saya dong. Salahkan diri Anda yang nggak belajar Bible. Coy, selamat malam coy. Islam Pakistan coy. Enggak sih dalam 1 detik itu Anda bersahabat dengan Bible gitu ya? Islam satu detik aja bersahabat dengan Bible. Enggak mau ya? Kenapa ya? Ya, Islam Pakistan bang. Saya Kristen bang. Oke, lanjut bang. Maksudnya pemahaman ini yang mengatakan bahwa belum ada satupun manusia di dunia ini yang naik ke surga sebelum Yesus mempersiapkan surga. Bahayalah, lebih parah lagi nih. Lebih persiapan surga. Ini tentang pemahaman Kristen. Karena gini bang. Lebih parah. Gini bang, saya jelaskan dulu ya bang. Ya, ini S3 kayaknya juga ini S3. Yesus kan itu adalah firman. Firman yang menjadi manusia. Iya, kita semuanya ini adalah firman yang jadi manusia. Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Sama, kita juga firman adalah firman. Itu adalah Allah. Kita semua ini adalah firman. Kita semua ini firman bang, jadi manusia bang. Ini kan penafsiran orang-orang tentang penafsiran. Maksudnya salah. Ini kan pemikiran orang-orang tentang Kristen kan itu beda-beda yang di luar Kristen. Kristen ini kan menjadi Kristen bukan karena proses belajar bang, beda dengan kami yang belajar memahami Bible. Anda jadi Kristen bukan karena proses belajar, bukan. Anda menjadi Kristen itu karena ya doktrin dogma dari orang tua, dari keluarga, beda. Kalau kami di sini paham Bible itu berdasar dari olahan pengajaran, belajar, punya proses dia. Jadi kami mempelajari Bible itu benar-benar sungguh-sungguh, bukan doktrin, bukan dogma. Kalau Anda dogma, Anda mengatakan Yesus itu adalah firman, ya
Betul, dia itu adalah perkataan. Artinya dia adalah manusia yang berasal dari perkataan Tuhan. Itu jelas itu. Umat Islam juga mengimani itu, Bang. Semua apa yang ada di atas muka bumi ini awalnya berasal dari perkataan Tuhan. Dan Yesus mengaminkan itu. Anda baca Matius 4 nomor 4. Seluruh manusia itu berasal dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Berarti pada mulanya kita ini adalah firman. Begitu, Abang. Nggak gitu juga lah konsepnya lah, Bang. Kenapa bisa berubah? Itu ucapan Yesus, jangan dirubah lagi dong. Katanya percaya ke Yesus. Percaya Yesus ya ucapannya jangan dipelintir. Maaf lah kalau aku salah. Jujur, aku sebagai orang Kristen, Nggak pernah belajar Bible. Kristen, saya belajar firman, Bang, tapi nggak kayak lah. Saya salut sama kebanyakan umat Muslim yang mereka hafal Qurannya. Saya juga sebagai orang Kristen, Bang, jujur saya nggak hafal. Ya, karena nggak ada cinta, karena nggak ada cinta. Bagaimana mau dihafal? Bukan nggak ada cinta lah, Bang. Coba aja kamu hafal. Amsal aja dulu kau hafal. Hafal balik-balik, bolak-balik kau hafal. Kalau kamu merasakan cinta Anda kepada Bible itu, nggak akan ada orang hafal Bible. Kenapa? Karena nggak ada cinta di situ. Bukan nggak ada cinta lah, Bang. Sebab keyakinan, sebab iman dan keyakinan tentang kekristenan itu, Bang, tidak mengharuskan kita untuk menghafal firman, tetapi kita mengimani. Lah bagaimana Anda mengimani sesuatu sementara Anda nggak tahu? Bagaimana ceritanya? Orang mengimani dengan iman yang betul itu karena dia tahu. Gimana itu? Anda mengimani sementara Anda nggak tahu? Kan tinggal kita yang tinggal dibaca, Bang. Sekarang dibaca. Begini, saudara. Sekarang begini. Kenapa kemudian Anda bisa mengatakan bahwa yang bertinta itu pulpen? Karena Anda hafal. Dari pemahaman itulah. Bisa juga kalau saya cuma sekedar melihat. Oh, nggak bisa gitu. Kalau Anda melihat, kalau Anda melihat tapi Anda tidak tahu, Anda tidak tahu. Saya sekedar mendengar. Oh, nggak bisa gitu, saudara. Nggak bisa. Bukan nggak bisa gitu, Bang, bisa. Sekarang begini. Saya bisa tahu itu ballpoint karena saya lihat, bukan karena saya hafal. Sekarang saya tanya, bisa tahu itu saya ballpoint karena saya dengar, bukan karena saya hafal. Sekarang begini, saudara. Nggak usah terlalu jauh dulu. Kenapa kita bisa mengatakan pulpen itu pulpen? Kenapa kita bisa mengatakan pulpen adalah pulpen, meja adalah meja? Kenapa kita tidak katakan meja itu adalah pulpen dan pulpen itu adalah meja? Kenapa? Karena kita melihat. Karena kita hafal. Karena kita hafal. Karena kita lihat. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Karena kita lihat. Karena kita hafal. Kalau Anda melihat tidak tahu bahwa itu namanya meja, bisa Anda katakan itu meja? Nggak bisa, karena Anda nggak tahu. Anda tidak bisa mengatakan, walaupun Anda melihat pulpen tapi Anda tidak hafal namanya, Anda pun tak tahu ini apa. Anda cuma mengatakan sebuah benda punya tinta, kalau dicoret ada keluar warna hitam, Anda nggak tahu namanya, Anda nggak hafal itu namanya. Berarti Anda tidak memenuhi syarat mengetahui tentang satu objek. Begitu juga iman Anda. Berdasarkan Bible, Anda tidak tahu Bible, Anda tidak hafal, Anda tidak ngerti. Berarti Anda hanya percaya saja. Itu sama halnya dengan orang yang zalim. Meja-meja, komputer-komputer, sepatu-sepatu, dinding-dinding, semua sudah ada penamaannya. Jangan dibolak-balik. Jadi ketika Anda melihat sapi, hafal ini adalah sapi. Ketika Anda melihat ayam, hafal ini adalah ayam. Karena Anda tidak menghafal itu semua, hanya modal iman. Terkadang Anda melihat ayam, Anda bilang sapi. Terkadang Anda melihat sapi, Anda melihat ayam. Begitulah konsep iman Anda kepada anak Maria. Kadang Tuhan, kadang manusia. Kadang manusia, kadang Tuhan. Kenapa? Karena antara iman dan akal Anda tidak sinkron. Gitu, saudara. Sederhana kok itu. Kebenaran itu harus rasio. Rasio itu sama dengan seimbang atau keseimbangan. Tatkala Anda mendudukkan satu objek tidak sesuai dengan fakta realnya, maka Anda akan ditertawakan oleh orang, bahkan dunia. Coba Anda menunjuk seekor sapi, lantas Anda gaungkan,
ini adalah ayam, dunia akan menertawakan Anda. Begitu juga ketika Anda mengatakan anak Maria, ini adalah Tuhan. Maka apa yang cocok untuk dinisbahkan kepada Anda? Orang sinting, orang gila, orang bahlul, orang dongo. Apa yang cocok? Apa yang cocok untuk Anda itu? Kira-kira. Ada orang mengatakan sepatu ini adalah buah durian. Sepatu ini adalah buah semangka. Kira-kira Anda mengatakan orang itu apa? Sedeng, bukan? Begitu juga ketika Anda mengatakan kami adalah anak-anak Yesus. Istri aja kagak punya anak. Itu namanya bahlul. Itu namanya zalim. Itu jahil. Konsepnya atau dahlilnya yang membuat ente bilang kami sebagai orang Kristen itu bodoh karena mempercayai Yesus sebagai Tuhan. Itu konsepnya apa, dahlilnya apa, terdapatnya di mana, dan patokannya apa? Yesus mengatakan kasihilah Tuhanmu dengan akal budi, betul? Ya. Betul enggak? Betul. Oke, sekarang Maria melahirkan Tuhan. Masuk di akalmu enggak itu? Masuk. Hei, manusia melahirkan pencipta langit dan bumi, masuk akal? Alamak, rusak berarti ente. Seibarat orang gila, saya tanya, kau si Fulan si gila, iya paman, saya tunjukkanlah kemudian HP. Ini apa? Apa yang dikatakan? Pisang. Lalu dia percaya diri, itu pisang loh, lu mau apa? Itu pisang. Pokoknya bagi saya itu pisang. Karena kenapa? Karena saya gila. Begitulah yang Anda lakukan sekarang. Maria melahirkan apa? Tuhan. Itu tidak normal. Anda ngerti nggak yang dikatakan rasio? Rasio itu seimbang antara fakta real, kenyataan dengan keadaan. Fenomena yang ada sesuai dengan ilmu alam. Yang dikatakan pisang-pisang, yang dikatakan sapi-sapi, yang keluar dari rahim Maria, manusia, anak manusia, bukan Tuhan. Ketika Anda mengatakan itu Tuhan, ada yang rusak, ada yang putus di kepala Anda itu. Ada yang harus dibenerin. Anda ngotot, ya berarti Anda hanya iman buta. Anda ngotot sampai mati, berarti Anda mati dalam iman buta. Yang keluar dari rahim Maria itu hanya orang gila, hanya orang sedeng yang mengatakan Tuhan pencipta langit dan bumi keluar dari rahim manusia. Gitu saudara. Sekarang giliran saya, Bang. Kan saya udah dengarkan Abang. Ya, silakan. Oke, saya Bang. Kan saling menghargai kan? Ini kan debat positif lah Bang. Iya, saya menghargai. Cuman begini, saudara. Saya itu sangat menghargai. Cuman ketika penghargaan itu dihilangkan demi dihadirkan demi untuk saling membodohi, itu saya tidak mau. Ketika saya mengatakan kotoran itu bau, sampah itu bau, saya tidak sedang menghina. Saya sedang menjelaskan fakta real yang sesungguhnya. Gitu. Jadi tolong dihargai itu. Silakan. Iya. Oke. Gini Bang. Konsepnya Tuhan itu apa sih Bang? Tuhan laisa kamitslihi syai'. Konsepnya Tuhan itu apa? Tidak serupa dengan makhluk. Ya. Tidak serupa dengan makhluk. Berarti tidak kasat mata. Ya. Tidak bisa dilihat. Yes. Tidak bisa diraba. Yes. Tidak bisa didengarkan. Yes. Jadi saya balikan kata, cuma orang bodoh, orang idiot, orang dungu yang mempercayai Tuhan. Berarti abang itu bodoh karena mempercayai Tuhan. Loh, justru orang yang percaya Tuhan itulah orang yang pintar. Yang percaya manusia melahirkan Tuhan itulah yang bodoh. Gimana sih orang ini? Oh, tapi kan Anda Kristen, maklum. Saya lupa. Kupikir tadi bicara dengan umat Islam. Izin. Berarti Yohanes 5:37 Yesus bodoh. Gimana itu? Yesus berkata, suaranya pun tidak bisa kau dengar, rupanya pun tidak bisa kau lihat. Artinya apa? Tuhan itu nggak bisa diraba, Tuhan itu nggak bisa didengar suaranya. Berarti Yesus bodoh. Selesai.
Dari itu aja tadi. Dari itu aja Maria melahirkan apa? Tuhan. Sakit ente. Sakit. Anda sakit. Ada yang salah. Al-Quran mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Mereka lebih hina dari seluruh makhluk yang ada. Bahkan lebih hina dari setan. Karena kenapa? Dikasih otak, akal, tidak dipakai. Gitu. Bisa saya bicara, Bang? Bisa, silakan. Gini, Bang. Iya. Saya tutup poin saya ya. Iya. Saya tutup poin saja. Iya. Seperti yang saya bilang tadi, Tuhan itu tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, tidak bisa didengar, tidak bisa dirasakan. Kata siapa? Oke lah, skip lah kalau tidak bisa, kalau bisa dirasakan. Soalnya angin kan bisa dirasakan. Walaupun dia tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tapi itu bisa dirasakan. Angin itu bisa didengar kalau dia terkena pohon, terkena genteng, soalnya terkena benda, terkena suatu gesekan. Itu bisa didengar. Tapi sebenarnya angin itu cuma bisa dirasakan, tapi tidak bisa didengar. Gini, Bang. Saya to the point saja. Berarti orang-orang di sini yang mendebatkan manifestasi Tuhan itu adalah orang-orang bodoh, adalah orang-orang idiot, adalah orang-orang dungu. Karena kenapa? Mereka mempercayai sesuatu yang tidak bisa dilihat, sesuatu yang tidak bisa didengar, tetapi mereka meyakini dan mereka mendebat. Berarti orang ini nggak punya akal, Bang. Jangan diganggu Bang Jumat dulu. Bukan, tunggu bang. Kita ini debat positif, Bang. Kita saling menghargai apa pendapat orang lain. Oke, saya udah nangkap. Ini saya mau bertanya sama saudara. Anggaplah pernyataan Anda itu betul. Tolong, bisakah Anda melihat aliran listrik? Tapi kenapa Anda berbicara mengenai listrik? Sekolah-sekolah berbicara mengenai listrik, tenaga listrik. Bisa Anda melihat tenaga listrik, aliran listrik itu Anda bisa lihat? Saudara Coy, berarti guru yang mengajarkan tentang kelistrikan itu adalah orang bodoh, gitu ya. Berarti listrik itu nggak ada kan ya? Karena tak ada orang yang mampu melihat aliran listrik. Yang kita lihat cuma kabel. Hah? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita bisa melihat listrik? Coba, gimana caranya? Abang search di Google saja. Gimana caranya melihat listrik, Bang? Atau gini. Contoh listrik statis. Abang ada selimut kah atau yang terbuat dari wol, terus digesek-gesekkan di kepala, terus tangan abang disentuhkan di besi. Pasti abang akan melihat secara nyata, secara real aliran listrik itu gimana. Gimana? Aliran listrik itu bentuknya kayak mana? Bentuknya kayak listrik. Ya gimana? Kok ngomong listrik tapi gimana bentuknya? Yang kulihat itu cuma kabel, melilit, melintang. Tapi listriknya itu yang kayak mana? Alirannya itu yang mana? Kayak cahaya, Bang, kayak cahaya. Mana cahaya itu? Cahaya itu akibat listriknya. Bukti bahwa aliran itu ada, itu adanya cahaya. Betul enggak? Bukti adanya Tuhan, adanya manusia. Betul enggak? Hah? Kalau Anda tidak percaya aliran listrik itu ada karena Anda tidak melihat alirannya, coba Anda cabut kabel listrik di rumah Anda, coba Anda simpan di lidah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Listriknya nggak bisa dilihat, tapi ketika lidah Anda menyentuh kabel telanjang, gigi Anda pun gosong. Berarti tidak semua yang tidak bisa kita lihat itu tidak ada. Begitulah pencipta alam semesta ini. Orang yang berakal akan sampai kepada Tuhan. Orang yang berakal akan sampai kepada pemahaman bahwa dengan adanya cahaya yang dibiaskan dari bola lampu membuktikan bahwa aliran listrik itu ada. Meskipun aliran itu tak terlihat, tapi dari efek yang ada yang diakibatkan oleh sumber
maka kita tahu bahwa itu ada. Sama seperti listrik. Apakah Anda melihat mesin PLN? Enggak. Enggak, Anda enggak melihat. Tapi ada sumber, yaitu mesin di PLN. Mesin di kantor atau di tempat PLN itu bunyi tak menyala semua apa yang ada di bumi ini. Karena PLN, mesinnya dimatikan, padam semua. Begitulah juga Tuhan, adanya kehidupan di atas muka bumi ini, bukti adanya sumber kehidupan. Meskipun kita tidak melihat mesin daripada PLN, tapi otak kita sudah disetting untuk mengetahui pasti ada mesin yang menjadi sumber kehidupan dari alam semesta berupa listrik. Nyala kulkas, nyala televisi, nyala komputer, nyala semuanya. Mereka seakan-akan seperti roh yang bersumber dari mesin. Begitulah pencipta langit dan bumi sebagai mesin penggerak kehidupan. Makanya dia disebut Sang Yang Maha Hidup, yang kemudian mengalirkan kehidupannya ke alam semesta ini. Itu orang berakal sampai ke situ. Anda enggak. Oh, enggak ada mesin. Sebelum datang mesin keluar dari rahim manusia, Anda enggak percaya mesin itu ada. Padahal Anda sudah melihat, listrik sudah nyala, komputer sudah nyala, Anda colok, listriknya nyala. Tapi Anda tidak percaya mesin itu ada. Itu namanya sedeng. Tidak perlu Anda melihat mesin. Begitu Anda melihat lampu nyala di rumah, Anda sudah pasti tahu, oh ada mesin. Meskipun mesinnya itu Anda nggak tahu di mana. Begitulah Tuhan kita. Loh, Anda enggak. Tuhan itu harus keluar dari rahim. Mesin itu harus keluar dari pintu rumah Anda. Malah saya, nggak bisa kayak gitu, saudara. Akal ini dicipta oleh Allah untuk sebagai satu titik sinar bahwa Tuhan itu eksis. Adanya akal, bukti eksisnya Tuhan. Itu yang perlu Anda pahami. Adanya roh dalam diri kita, bukti Tuhan itu eksis. Karena tidak ada roh kalau tidak ada sumber. Karena ada sumber, maka ada roh. Tidak ada lampu kalau tidak ada mesin sebagai sumber. Karena adanya mesin sebagai sumber, lampu di rumah kita menyala, bosku. Pakai otak nih, otak. Kalau Anda tidak mau menggunakan otak, mending Anda ke rumah saya kasih otaknya ayam saya, otak Anda, saya simpan di ayam saya. Supaya ayam saya bisa kemudian bernyanyi dandut. Otak Anda sayang sekali otak Anda itu. Sayang sekali. Gak dipakai otaknya. Tanya Pak. Iya, silakan Bang Andi, silakan. Masuk dulu, saya bikin kopi dulu, campur masako. Silakan. Bentar dulu, Coy. Lu punya HP nggak, Coy? Punya Bang. Oh, ya. Itu HP ada signalnya nggak? Gimana Bang? Itu HP kamu ada signalnya nggak? Nggak ada. Ada. Lu pernah lihat signal? Pernah? Gimana bentuk signal? Bentuk signal itu bagian dari radiasi Bang. Bagaimana bentuknya? Abang buka aja Bang, uji coba radiasi itu ada bentuknya Bang, ada kelihatan. Percaya adanya signal tapi lu nggak pernah meraba signal. Gimana? Kau percaya ada signal di HP-mu tapi kau nggak pernah pegang signal. Tapi saya tahu bentuknya kayak gimana. Kayak gimana bentuknya? Ada yang bisa buktikan. Itu bagian dari radiasi Bang. Nah, ini gue balikin. Abang cari aja gimana cara melihat radiasi di YouTube, itu banyak Bang, teorinya gimana. Gimana bentuk signal itu? Caranya bagaimana? Itu banyak Bang di Saya YouTube. tanya, sederhana loh pertanyaan saya, bentuk signal apa? Bagaimana modelnya, segitiga, segi empat? Dia bentuknya kayak apa? Aurora gitu Bang. Aurora. Satu lagi pertanyaan, nggak apa-apa. Bapak itu di surga kan roh. Tuhanmu roh ya, betul ya? Oke. Kamu percaya nggak Tuhanmu adalah roh? Gimana? Kamu percaya nggak kalau Bapak di surga itu roh? Tuhanmu itu percaya nggak? Percaya. Kalau konsep Tuhan gini ya, Bang. Entar dulu percaya atau tidak? Next saja. Kalau soal bicaranya, jawab dulu nih. Percaya nggak? Ini kita bicara soal perdebatan ini. Kamu itu gila mau skakmat kan? Mau ikutin dulu ya. Ini Bang. Dengerin dulu. Tuhan kamu itu roh. Kenapa kau percaya Tuhanmu roh? Kau pernah melihat roh? Jawab.
Kamu pernah melihat nafas? Diam dulu kau. Diam. Tuhanmu itu roh. Kenapa kau percaya Tuhanmu itu roh padahal kau nggak pernah melihat dan merabanya? Kabur kan? Nah tadi saya balikin statement dia tadi. Mengatakan bahwa dengarin dulu. Dia mengatakan tadi hanya orang bodoh yang percaya sesuatu, apalagi Tuhan, yang tidak bisa dilihat dan tidak bisa diraba. Berarti Yesus dalam mengajar kepada Bani Israel, menurut Anda dia bodoh. Karena Yesus mengajarkan kepada Bani Israel, Tuhan itu tidak bisa dilihat rupanya, tidak bisa pula didengar suaranya. Jadi Yesus adalah bodoh menurut Anda. Dan Anda juga termasuk bodoh. Kenapa membodohi diri? Hanya bisa dipercaya kalau bisa diraba dan bisa dilihat. Ternyata tidak ada satupun orang di muka bumi ini pernah melihat Tuhanmu yang berbentuk roh itu, termasuk Yesus. Datanglah kembali berakal. Kalau tidak punya akal, Banyuma siap meminjamkan atau memberikan gratis akal ayam untuk ditaruh di kepalamu. Makasih. Saya tambah ya, saya kurangi Bang Andi, saya kurangi. Jadi teman-teman Oten yang di bawah, ini khusus Kristen ya, Oten-Oten yang di bawah, mulai sekarang kalian tampar pipi kalian sekuat tenaga. Sekarang juga, kalian tampar sekuat tenaga kalian. Kalau bisa sampai menangis, muka kalian tampar. Coba aku pengen tanya, sakit atau enggak? Kalau sakit, bagaimana bentuk sakit? Silakan. Ada bentuk signal katanya aurora. Aurora apa sih? Aura kasih. Aurora itu cahaya yang di ini Bang Andi, yang ada di Antartika itu Bang Andi. Ada orang pernah melihat signal HP? Tidak pernah. Tapi percaya? Ada. Kalau tidak HP, kalau tidak ada sinyal nggak bisa untuk dia dipakai komunikasi. Semua orang percaya HP itu ada signalnya. Tapi tidak ada orang pernah melihat signal. Kenapa dipercaya? Akal. Nah, manusia yang satu tadi ini tidak berakal. Kenapa dia tidak berakal? Dia percaya, tapi dia tidak bisa melihat sesuai statement kepalanya begitu. Ya, namanya kabur juga. Kan? Ya. Jalan keluarnya adalah kabur. Iklan dulu Bang Kaisar. Betul, kau menunggu Bunda Zuma, ya Bang Zuma sedang ini kita. Bang Zuma masih dulu. bikin ini ya, Bang. Ya bikin kopi. Bang Zuma masih bikin kopi campur ya, kopi campur Masako. Iya. Sebentar Bang, sebentar abangku, sebentar sabar. Ya, Bang Andi lagi lapar juga itu. Tenang kau dulu. Reco kali. Santai. Jadi teman-teman. Santai. Ya, santai. Kau yang santai. Diam kau dulu. Gak bisa kasih orang kalau orang ngomong itu diam gitu loh. Jadi kesimpulan pada malam ini ada beberapa yang saya tarik ya dari Bang Handi dan Guru Dasuma. Jadi begini ya, dunia semakin tua, tapi kalian masih seperti ini. Naik menggonggong seperti anjing petani, seperti makhluk berbulu bertanduk bani rohani. Fix, Anda kepenuhan roh kardus Indomie. 1 detik saja kalian bersahabat dengan Bible. Jangan bantah dan lawan pakai rumus gondal-gondel. Tirulah kami duduk manis ganteng punya style, tidak seperti kalian banyak cerita penuh parabel. Terkadang sapi kau lihatnya ayam, terkadang kiasan, terkadang kalam. Modal iman saja jadinya suram, terkena tampol bibel tu kau mamam. Suaranya saja tidak bisa kau dengar, wajahnya tidak bisa kau lihat walaupun samar-samar. Tapi kenapa wajah Tuhan kau gambar, banyak versi wajah ganteng, imut, lucu, dan sangar-sangar. Stay tune. Ya, Priantono Situmeang, selamat malam, Islam Pakistan. Aduh, kok masa turun-turun ini sih gimana? Iya, nanti orang lagi bicara Bang, adab dulu Bang. Orang lagi bicara, kalau bicara itu diam dulu. Anda diberikan hak kok untuk kesempatan kok untuk bicara. Oke, siap. Ya, Anda berdiskusi atau gimana? Gimana Bang? Iya, Priantono Situmeang, Islam Pakistan. Kristen Bang. Oke, lanjut Diskusi ya? Bang, diskusi ya. Bang Zuma masih istirahat mungkin. Ustaz Tata. Iya, Ustaz Tata, dilanjutin Ustaz Tata. Ustaz Tata, masih ada Ustaz Tata. Ustaz Tata.
Ustaz Tata sama Ustaz Tata. Oh, udah ketiduran Lawan ya. Bang Andi. Ini cocoknya lawan Bang Andi. Ngeyel. Tata. Bang Andi, monitor Bang Andi. Ustaz Tata udah ketiduran ya. Ustaz Tata. Aduh. Oh, ini. Ya lanjut. Bang Andi, lanjut Bang Andi. Hubungin tuh. Oke tuh, oke. Ya, mau nanya apa kau Bang? Tanyalah Bang, biar aku jawab. Atau aku bertanya? Aku bertanya ya? Tanya lah Bang, tanya. Ya, aku bertanya. Siapa yang memerintahkan kau? Ya, diam dulu kau, kawanmu mau ngomong ini. Ya, siapa yang memerintahkan kalian menyembah Yesus? Yang memerintah kami menyembah Yesus tak ada Bang. Kami pribadi sendiri yang menyembah Yesus Bang. Betul. Betul itu, yakin? Yakin. Kenapa kalian bisa menyembah sendiri? Alasannya apa? Coba kasih alasannya apa? Kenapa kalian sembah sendiri? Alasannya karena kami Bible kami. Hah? Kenapa? Ya, karena kami membaca Bible kami. Ah, di mana itu tertulis? Ah, itu maksud saya. Siapa yang memerintahkan? Gini Bang. Jadi gini, oke. Enggak diangkat Bang Ustaz. Jadi gini, oke, lanjut. Apa tuh? Kalau cerita dulu ini. Aku kan Kristen. Data dulu, baru kau cerita gitu. Di mana datanya? Jangan cerita data dulu. Kita dulu abang kan kita cuma nanya sama aku aja kan. Kan pertanyaanku sederhana. Siapa yang memerintahkan kau menyembah Yesus? Kau jawab tidak ada. Kenapa tidak ada? Kau jawab lagi, itu dari diri kami sendiri. Kami itu melingkup semuanya gitu. Nah, terus kutanya lagi, kok bisa gitu? Ya karena ada perintah di Bible. Tunjukkan, itu yang kutuntut. Bang, kalau nggak aku baca Bible itu Bang, nggak bisa aku menyembah dia. Sama juga, aku dari Iya, di mana itu tertulis? Di mana itu tertulis kau diperintahkan? Coba, aku pengen tahu. Kalau aku dilahirkan Muslim, pasti ku sembah yang kalian sebut itu tadi Allah, kan gitu. Terus? Jadi kau bilang aku terlahir Muslim aku. Jadi kau pikir aku terlahir Muslim aku? Nggak tahu aku, nggak ada kau bilang tadi. Nah itu, jadi jangan cerita soal spiritual diri sendiri. Yang kutuntut itu di mana tertulis? Bro, ternyata sudah itu. Gantian dengan Rasulullah Tata. Udah telepon Bang Arif. Izin Bang Ustaz, udah telepon. Sudah. Ah, udah. Masuk Bang Tata. Iya, Bang Suma masih membuat kopi campur masaku katanya. Ustaz Tata, silakan. Oke, lanjut Bang Tata. Saya udah nggak bisa jawab deh nih. Ini sebenarnya Genteng. Enggak nih. Terus mau apa ini? Saya mau bertanya nih. Ini Bang Juma di sini semantap sekali nih. Saya mau bertanya kepada Bang Juma. Lanjut. Halo, bertanya. Lanjut bertanya. Ada Bang Juma, Bang Juma jawab nggak? Iya Bang, lanjut aja Bang sama Tata Bang. Saya kan mau bertanya langsung kepada Bang Juma. Saya mau yang lain-lain Pak. Gitu. Saya Bang Juma. Pak Bang Juma monitoring. Iya Bang, lanjut. Bertanya aja. Lanjut aja Bang sama Ustaz Tata, lanjut aja. Bertanya aja Bang. Kan pertanyaan ini saya mau lempar ke Bang Juma. Ya, begitu kamu ke pasar dulu, kira-kira 6 hari baru balik lagi. Kan gitu. Udah, cukup ya. Bang Juma lagi rehat. Saya bertanya, kalau gitu bisa. Katanya kepada Bang Juma aja. Kalau ke Bang Juma, Anda ke pasar dulu 6 jam balik lagi gitu. Ke Bang Jumanya. Ya udah, Bang Juma lagi rehat sejenak. Nah kalau kamu fokus ke Bang Juma, nah itu masih ada. Bang Juma sudah silakan. Sudah suara. Bisa yang lain diam ya. Wis. Waduh, yang lain diam katanya. Oke, selamat pagi. Merintah dia. Iya, pagi saudaraku.
Oh, Siapa ya. namanya? Martin ya, Martin. Marta. Ya, Marta. Saudara Marta, silakan. Ada masalah? Ini saya mau, Pak. Mau kiak. Marta. Oh, gitu. Oke, nggak apa-apa lah. Iya. Oke, Bang Juma, saya mau tanya nih. Iya, saudara. Kalau dalam Islam, Allah SWT yang kalau dalam Islam ya, Muslim menyembah Allah SWT itu kelihatan nggak sih? Itu aja pertanyaan saya. Tidak kelihatan, Bang. Oh, tidak kelihatan. Pertanyaan begitu ayamnya Bang Juma yang jawab. Oke. Itu nggak usah Bang Juma yang jawab. Aduh. Oke, sebentar. Memang tidak kelihatan, betul? Iya, oleh mata kita manusia ini, tapi batin hati kita melihatnya, jelas itu. Oh, berarti Allah SWT dalam Islam itu tidak lihat, tidak berwujud ya, Pak? Justru Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu wujud. Wujudnya apa? Laisa kamitslihi syai'. Tidak kelihatan kok masa wujud? Wujud itu bahasa Arab, artinya ada. Wujud itu bahasa Arab, artinya ada. Itu seperti apa wujud? Artinya seperti apa itu, Pak? Laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun. Yeremia 10 nomor 6. Saya kan tanya Quran, Bapak kok masalah ke Alkitab sih? Lah itu saya sudah baca tadi. Laisa kamitslihi syai'. Tadi saya tidak bertentang tentang Alkitab. Saya bertanya tentang Bapak Bang Juma menjawab tentang keimanan Bapak atau kitab Bapak. Itu cukup. Jangan lari ke kitab yang lain. Kenapa? Tuhan saya juga berfirman kepada nabi-nabi sebelumnya. Ada kelihatan nggak Allah SWT yang Bapak sembah? Tidak nampak oleh mata manusia di atas muka bumi ini. Bagus. Jawaban sudah saya tangkap ya. 1 Timotius 6 nomor 16. Yohanes 5 nomor 37. Tuhan tidak kelihatan oleh mata manusia. Itu. Berarti Bapak tidak bisa menjawab dengan kitab Bapak. Sekarang Bapak lari ke kitab yang lain. Sekarang Bapak coba kita dengar bersama ini, Pak. Astaghfirullahalazim. Gimana sih? Ya, Pak Bang Juma. Kita bisa dengar bersama ini, Pak? Enggak. Kamu enggak mendengar, cuman saya aja dan kawan-kawan saya. Oke, coba kita dengar. Tunggu-tunggu oleh Bani Israel yang kemudian dikatakan sebagai Allah yang perkasa. Oh, itu Yesaya 9 itu, Bukan Bang. Yesus, melainkan Dia yang kita peringati hari kelahirannya, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masalahnya di mana? Sudah, apa hubungannya dengan pertanyaan Anda? Apa hubungannya saya? Itu Allah di Bible itu, bukan Allah di Al-Quran. Bukan Allah Ini suara Pak. Suara siapa, Pak? Itu suara saya. Kenapa banyak? Bagus nih. Bapak sekarang Bapak menyembah kan Bapak di sini mengatakan ya, Pak. Muhammad itu Allah yang perkasa. Yang dimaksud Yesaya 9 nomor 6 itu bukan Tuhan di situ. Itu manusia. Itu adalah gelar yang diberikan kemudian kepada Hezekia. Kasihan deh loh. Tapi waktu itu saya masih ingat Bang Juma. Ini memaksakan kepada Yesus. Padahal Raja Hezkia. Bang Juma berkata, kalau dipaksakan bukan Hezkia, lebih layak Nabi Muhammad SAW. Kalau dipaksakan untuk dilihat, gitu. Saya ada di situ waktu itu. Lanjutlah Bang Handi. Saya monitor lagi. Maunya tadi Bang Juma, ayamnya Bang Juma yang jawab. Enggak, soalnya saya dengar dia sebut nama saya. Kalau enggak, saya juga cuma nyimak aja. Lanjut. Digoreng aja gitu ya, udah basi ya. Dasar kabulator. Kabulator bocor. Untung itu putar ya, bisa diklarifikasi oleh Bang Juma. Buang-buang waktu Bang Juma aja. Ya Prianto, kita lanjut Prianto. Lanjut Bang, lanjut. Gak usah kata lagi Prianto ini. Bang, hiburan Bang Andi. Please, hiburan, lanjut Bang. Prianto mau bertanya, silakan. Apa lama aku tanya ya? Itu kalau aku tanya
tentang kitab kalian udah wajib kalian bantah. Apa? Nanti aku tanya tentang kitab kalian wajib kalian bantah nanti ngamuk kalian. Lu kok bisa ngamuk sih? Nggak ada yang ngamuk. Udah pasti itu kan. Atau kau mau yang ditanya? Tanya lah. Oke. Siapa Tuhannya Maria waktu Maria mengandung? Tuhannya? Saat itu punya Allah. Oke, berarti yang dikandung Maria bukan Tuhan. Yang dikandung itu Firman. Oke, berarti bukan Tuhan ya kandungannya Maria ya? Ya. Berarti anaknya Maria bukan Tuhan. Jadi Yesus bukan Tuhan. Oke, selesai. Jadi Yesus bukan Tuhan. Jangan sembah lagi ya. Yesus bukan Tuhan ya. Biar dulu. Apa lagi? Udah diputuskan Yesus bukan Tuhan. Ntar dulu katanya. Dengar. Ya gimana? Coba. Saat itu kan dia masih bayi. Ya masih bayi. Waktu masih bayi sudah Tuhan apa belum Tuhan? Dengar dulu, belum ngomong. Iya silakan. Ya di waktu masih bayi dia belum ngerti apa, wujudnya masih manusia. Terus? Tapi udah besar dia, udah mulai berkelana ke sini ke sana. Konsep Roma Irama. Berkelana berapa itu? Terus sorry bro. Lu lucu juga sih. Terus berkelana, lanjut. Terus bro, berkelana berapa? Sudah. Ya sudah. Tar dulu malam tar dulu bang. Ini Priyo mau bicara. Silakan bang Priyo. Jadi kan di situ ceritanya kan, kok dibilang di Alkitab itu terpotong itu dari kelahirannya itu sampai dia mulai apa yang harus dilakukan dia kan gitu. Terbuktinya Yesus itu Tuhan. Terbuktinya ini ya. Jangan dibantah dulu. Enggak. Yesus itu dari keajaiban-ajaiban semua itu yang diilhamkan bang. Ntar dulu bang Ntar dulu, hormati temanmu lagi ngomong, jangan dipotong. Silakan bang Priyo. Berkelana berapa? Silakan. Dia ketawa aku baca-baca kalau. Kenapa kau yang ketawa? Jangan kau ketawa dirimu sendiri Diulang ya. Waktu bayi belum jadi Tuhan. Setelah dia berkelana, terus kemudian berkelana di umur berapa dia berkelana menjadi Tuhan? Silakan. Gugup aku bang, baru ini aku kayak gini bang, gugup kali bang, betul. Ya gimana? Waktu ini kan diulang ya, waktu dalam kandungan belum Tuhan, waktu dilahirkan jadi bayi belum Tuhan. Ya setelah dia berkelana berarti udah dewasa. Nah, dia berkelana itu silakan buktikan waktu dia berkelana dia Tuhan, silakan. Berkelana itu sampai episode berapa ya? Ya kan diganggu dulu Bang Datu, dia lagi mikir. Oh iya. Dia tuh mikir itu berkelana berapa ini, kita tunggu dia menjadi Tuhan dia setelah berkelana. Jangan ngomong, dia lagi mikir. Jadi kalau klaim gimana bro? Tunggu dulu Bang. Mikir dulu. Tunggu aku Bang. Waduh, ganti pemain aja Bang Andi. Taruh lagi mikir, jangan dulu. Kasih waktu ya. Kita hormati lah dia. Kenapa Bang? Tunggu Bang, tunggu aku Bang. Bang Andi. Ya. Bang Andi. Ya. Bang Andi. Ya. Pelan-pelan dikit Bang, pelan-pelan dikit Bang. Iya ini pelan saya nungguin. Pelan-pelan dikit Bang. Saya nungguin. Ya. Saya ulang ya, waktu bayi dalam kandungan belum Tuhan. Waktu bayi belum Tuhan. Setelah dia berkelana baru dia menjadi Tuhan. Kan gitu. Nah, pertanyaannya berkelana berapa itu? Umur berapa tahun dia berkelana?
waktu Maria itu kan. Sebelum itu datang malaikat menghampiri Maria, mengatakan kepada Maria bahwa dia akan mengandung firman Allah. Ini kenapa jadi mundur? Udah dewasa ini berkelana. Ini udah mulai nggak gugup. Ada aku gugup. Oh gugup. Jangan gugup lah. Semangat. Karena kalian mau kelawan bang. Mohon bang. Saya ini sabar loh. Saya sabar bang. Saya hormati abang loh. Jadi kalau menurut ya sebenarnya kami Kristen itu menganggap Tuhan Yesus itu Tuhan karena dasarnya dia ilahi. Dia itu kalau kita baca lagi Bible itu kan dia mati di kayu salib dan hitungan 3 harinya dia bangkit mengalahkan maut itu. Jadi dari situ terbukti dia itu Tuhan bang. Oh dia berkelana mati, berkelana di tiang salib mati baru hidup jadi Tuhan lagi gitu. Ya, ini kan bang, ujung dari mati. Bang. Yesus itu kan mati. Jadi membuktikan dia itu Tuhan, bahwa dia itu Tuhan, dia bisa mengalahkan maut itu. Oh itu disebut berkelana. Silongor itu. Ah, jadi ini saya tunggu-tunggu berkelananya ini. Ini kan aku potong cerita yang tadi bang, nggak berkelana lagi dia. Jangan abang bikin gugup dulu aku lah. Oh jadi berkelana ditarik, nggak jadi berkelana ya? Aku potong tadi. Oke. Nah, terus lanjut. Tadi kan mengatakan kan Yesus itu bukan Tuhan, ya kan? Jadi Tuhan dia itu bangkit dari maut, nggak ada manusia yang bisa bangkit dari maut bang. Di situ bangkit dari maut menandakan dia Tuhan gitu. Jadi syarat dia menjadi Tuhan, dia harus mati dulu baru bangkit. Jadi Tuhan lah dia gitu ya. Banyak bukti-bukti menjadi Tuhan bang. Apa lagi buktinya bang? Mengatakan itu dia di mana alamatnya itu nggak tahu aku, lupa aku. Jangan dipaksa bang. Nah, aku memang nggak sering aku baca. Aku mengerti siapa Yesus itu. Ya, makasih abang, jangan dipaksain ya bang ya. Ya. Abang mau bantah. Ya. Saya nggak mau membantah abang yang bener kok. Saya nggak mau bantah abang ya bener. Ya izin, waduh. Saya hormati abang di sini gitu loh ya. Kita hormati dia. Lanjut.